Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas inilah 9 keutamaan Hari Raya Idul Fitri yang harus kamu ketahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillah ilham. Setelah bulan suci Ramadan, momen-momen yang sangat dirindukan adalah Hari Raya umat Islam, yaitu Lebaran Idul Fitri. Berbeda dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang hanya sekali setahun, rindu sekaligus sedih rasanya berjumpa dengan hari itu. Ya, rindu akan menikmati kebersamaan bersama keluarga. Sedih karena telah meninggalkan bulan suci Ramadan yang ditambah dengan adanya wabah yang menghalangi banyak aktivitas kita. Hari Raya Idul Fitri memang bukan perkara yang sering kita lakukan. Tentu banyak hal yang mungkin belum kita tahu tentang bagaimana hukum sholat Idul Fitri, hingga apa saja keutamaan yang didapatkan saat melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Pada kesempatan ini, mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya-tanya mengenai keutamaan sholat Idul Fitri yang mungkin belum kita ketahui dan memiliki manfaat yang luar biasa ketika kita melaksanakannya. Berikut ini kami telah merangkum 9 keutamaan sholat Idul Fitri. Pertama, hari kemenangan umat Islam. Pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah salah satu hari kemenangan umat Islam atau biasa disebut dengan Hari Raya Lebaran, yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hal ini adalah salah satu momen di mana kita bisa merasakan betapa kuatnya ukhuwah antara saudara seiman. Setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, kita bisa merayakan kebersamaan dengan keluarga, saling silaturahmi, dan menebar kebaikan lainnya. Kebersamaan ini adalah momen yang harus kita syukuri. Maka dari itu, mari kita merayakan hari kemenangan itu dengan kegembiraan. Kedua, ajang saling memaafkan. Salah satu yang gemar dilakukan setelah sholat Idul Fitri adalah saling meminta dan memberi maaf. Kita pasti kadang merasa begitu banyak dosa kepada saudara, kerabat, keluarga, atau orang yang pernah kita sakiti. Inilah yang dapat kita jadikan sebagai momen untuk meminta maaf. Memaafkan atau meminta maaf bukan hanya kita lakukan pada hari itu saja. Jangan sampai kita hanya mau saling memaafkan pada saat momen tertentu saja. Karena ajal tidak ada yang tahu, dan dosa yang tak dapat diampuni Allah adalah dosa kesesama manusia. Ketiga, menunjukkan kekuatan dan ukhuwah Islamiyah. Karena hukum dasar dari sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau fardu kifayah, maka ini mengakibatkan umat terdorong untuk bisa melaksanakannya. Rasanya ketika hari itu tiba, ada dorongan pada jiwa dan hati nurani tentang persaudaraan yang saling mengikat. Ukhuwah adalah salah satu pondasi besar umat Islam. Ketika sudah tidak ada lagi rasa kepedulian terhadap sesama. Tentu saja, hal ini dapat membuat kita atau sebagai umat Islam terombang-ambing. Maka dari itu, persatuan umat ini wajib kita pahami dan laksanakan.
Keutamaan sholat Idul Fitri membuat kita makin dekat satu sama dengan yang lain. Ketika sudah berpuasa sebulan penuh yang membuat efek ukhuwah pada diri kita. Hal tersebut menandakan bahwa kita ini umat yang kuat dan besar. Jika satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lainnya juga merasakannya. Kita wajib seperti itu, sehingga kelak umat Islam bisa kembali berjaya dan mendorong kebangkitannya bersama umat yang sadar akan ketakwaan. Keempat, mengajarkan tentang kepedulian. Sebenarnya bukan hanya sholat Idul Fitri, hal ini juga berlaku pada ibadah lainnya, di mana mengajarkan kita untuk senantiasa peduli terhadap sesama. Karakter atas diri yang selalu simpati dan empati telah banyak nampak pada bulan Ramadan. Apalagi jika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Luar biasa sumbangan atas apa yang kita berikan. Kita tahu bahwa setiap harta kita ada bagian orang yang membutuhkan. Dan ketika kita senantiasa menyumbangkan harta di jalannya, insya Allah, rizki kita makin diberkahi oleh Allah. Di bulan yang mulia ini, kita terbiasa berbagi, berinfak, dan berzakat yang begitu kental pada diri masyarakat. Di samping hal tersebut, setelah Lebaran Idul Fitri, kita harus tetap menunjukkan keistiqomahan dalam menjaga karakter peduli terhadap sesama, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Kelima, sholat berjamaah. Saat Idul Fitri biasanya kita melaksanakannya dengan berjamaah. Dan kita tahu bahwa pelaksanaan sholat secara berjamaah memiliki pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menunjukkan keharusan kita dalam terus mendapatkan kebersamaan dalam sholat. Mungkin ada banyak orang yang kita tidak kenal ketika melaksanakan sholat dengan kita. Saking luar biasanya sebuah dorongan ukhuwah dalam diri. Namun, jangan sampai kita hanya semangat dalam melaksanakan sholat setahun sekali. Pada sholat berjamaah, tentu kita tak memandang suku, rupa, kaya, atau miskin, dan hal yang bersifat dunia. Karena pada hakikatnya kita semua akan bersujud pada Allah dan mengagungkan namanya. Pelaksanaan sholat berjamaah ini membuat kita untuk senantiasa saling menjaga satu sama lain. Keenam, mengagungkan asma Allah. Ya, pastinya ketika kita akan senantiasa mengucapkan asma Allah dengan berulang-ulang, baik pada saat takbiratul ihram, zikir, dan doa padanya. Pastinya ketika kita senantiasa membesarkan namanya, tentu akan mendapat pahala yang besar. Saat kamu merasa jarang mengagumkan namanya, mungkin dengan sholat Idul Fitri bisa menjadi kesempatan besar untuk kembali kepadanya, mengingat akan kebesarannya dan mengharap ridho darinya. Ketujuh, silaturahmi sesama muslim. Sebelumnya kita sudah banyak menyinggung tentang silaturahmi, tapi tak ada salahnya kita jadikan poin utama. Dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, keutamaan lainnya yang bisa kita dapatkan adalah kesempatan untuk saling bersilaturahmi. Mungkin saja pada bulan-bulan lain kita tidak punya waktu untuk berkumpul bersama mereka. Namun, karena adanya momen Lebaran Idul Fitri inilah yang kita bisa manfaatkan sebagai ajang bercengkrama dengan keluarga, tetangga, dan saudara muslim lainnya. Momen yang membuat berbagai kalangan muslim untuk keluar dari rumahnya dan menyempatkan diri untuk keluar dan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Maka dari itu, manfaatkanlah keutamaan Idul Fitri.
Sebab kita bukan hanya berinteraksi baik kepada pencipta, tapi kita juga harus menjalin hubungan baik antara sesama manusia. Kedelapan, mendengar nasihat agama. Manfaat sholat Idul Fitri selanjutnya adalah ketika sehabis sholat Id pasti ada yang memberi khutbah. Sehingga hal inilah yang membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Agama Islam adalah solusi atas setiap persoalan yang ada. Maka ketika kita punya masalah, yang bisa menjadi penyelesaiannya adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita wajib untuk selalu mendengar nasihat untuk meningkatkan iman dan takwa. Kesembilan, membentuk rasa syukur. Keutamaan sholat Idul Fitri selanjutnya adalah membentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita akan sangat bersyukur telah dipertemukan pada bulan suci Ramadan ini, di mana pada bulan tersebut memiliki banyak keistimewaan dan sangat rugi jika kita tidak mendapatkannya. Ketika kita bertemu dengan keluarga dan saling memaafkan satu sama lain, hal ini juga salah satu kesyukuran yang luar biasa. Maka dari itu, perbanyaklah bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah tadi 9 keutamaan sholat Idul Fitri yang telah kami rangkum. Semoga dengan berbagai ibadah yang kita laksanakan akan menjadi ladang pahala yang besar. Dan juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk taat dan tunduk pada perintahnya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.